Sekarang SMK. Untuk SMK, Ibu Bapak, jalurnya sebagaimana tadi disebutkan, ada jalur domisili terdekat, jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur mutasi. Ini dari namanya juga domisili, dan ini sudah ditetapkan peraturan menteri ya, hanya 10%. Berarti nanti jarak yang dilihat ya. Afirmasi di SMK berbeda pembagian kuotanya dengan di SMA. Untuk yang afirmasi hampir sama, mohon maaf, untuk keluarga ekonomi tidak mampu 25%, calon murid berkebutuhan khusus 5%. Ya. Kemudian jalur prestasi, nah yang ini berbeda. Ya. Mohon perhatian Ibu Bapak, apa bedanya? Jalur prestasi di SMK ada yang disebut dengan prestasi akademik 50% dan non akademik 5%. Ya, jadi beda ini dengan SMA besarannya. Ya. Nah, kemudian jalur mutasi ini maksimal 5% sama dengan SMA. Nah, kita lihat Ibu Bapak yang di tahap 1 apa? Afirmasi, domisili terdekat, mutasi, prestasi di tahap 2 ya. Jadi ini ruang tahap 2. Kemudian di afirmasi juga dibagi lagi, keluarga ekonomi tidak mampu, disabilitas ya. Mutasi perpindahan tugas orang tua 2%, ya. Anak guru 3%. Itu ya, berbeda dengan SMA. Kalau di SMA diserahkan ke satuan pendidikan, di SMK sudah ditetapkan. Kemudian prestasi akademik itu ada yang di tahap 2 ya. Kemudian non akademik. Ada juga prestasi akademik itu di tahap 1, yaitu yang kita sebut persiapan kelas industri. Jadi ini bagi SMK yang belum memiliki kelas industri. Ada yang disebut persiapan kelas industri ya. Jadi diseleksi prestasi akademik nilai rapot, prestasi bidang akademik ya, sains, teknologi, riset, inovasi. Nah, ini kuotanya Ibu Bapak ya, sudah ditetapkan seperti ini. Kemudian non akademik, ketua OSIS atau juga ketua dalam kepanduan tadi, prestasi kejuaraan bidang non akademik ini sudah ditetapkan. Baik, nah ini Ibu Bapak untuk SMK, kan SMK itu berarti ada 2 jenis ya. Ada yang sudah memiliki kelas industri, biasanya sudah bekerja sama dengan dunia usaha atau dunia industri. Ada juga yang belum memiliki kelas industri. Nah, bagi yang sudah memiliki kelas industri, maka prosentasenya itu bukan prosentase dari seluruh daya tampung, tapi harus menghitung dulu berapa kelas industrinya. Misalnya kelas industrinya 2 rombel, misalnya satu kelasnya 36. Jadi sudah membuat kuota untuk yang kelas industrinya dulu. Baru setelah itu sisanya ya, misalnya total daya tampungnya 360. Maka sisanya 360 dikurangi 72, ini 288, baru ini yang didistribusikan dengan persentase-persentase tadi. Bagi yang sudah memiliki kelas industri. Pilihannya Ibu Bapak, jalur afirmasi ya, itu pilihannya bisa 3 pilihan. Bidang atau program keahliannya bisa di negeri maupun di swasta. Kemudian jalur prestasi akademik nilai rapot juga 3 pilihan ya, bisa di SMK negeri yang sama atau SMK negeri lainnya atau swasta. Nah, afirmasi ini ketentuannya sama Ibu Bapak ya, dengan SMA. Ada yang disalurkan melalui penyaluran langsung, tadi warga yang terdaftar di dalam P3KE ya.
Nah, pilihannya bagaimana ini bagi yang keluarga ekonomi P3KE? Ya, di sini dijelaskan kalau ini kan ditetapkan ya, kalau penyaluran ditetapkan ke SMK mana disalurkannya. Kalau yang non P3KE, nah ini tentu dia memilih ya, sebagaimana di SMA tadi pilihannya bisa 1, 2, 3 bidang keahlian, bisa negeri, bisa dengan swasta ya. Nah, ini sesuai dengan pilihannya ya, kalau ada penyaluran ke SMK swasta atau nanti dirapatkan oleh kepala cabang dinas dengan kepala SMK negeri dan swasta. Ini juga sama, ketika sudah diterima yang jalur KTM ini tidak bisa mendaftar lagi di tahap 2 karena sudah diterima ya. Kemudian bagaimana yang tidak bersedia disalurkan ya, maka bisa mendaftar di tahap 2 sesuai kriteria jalur ya. Baik, yang bagaimana dengan yang berkebutuhan khusus yang akan masuk ke SMK? Maka nanti surat dari ahlinya, surat rekomendasinya harus menyertakan dia direkomendasikan ke bidang atau program keahlian apa gitu. Jadi tidak boleh hanya menyatakan dia berkebutuhan khususnya apa, harus ditambah rekomendasinya kalau ke SMK apa bidang keahliannya misalnya ya. Itu. Jalur domisili terdekat ini hampir sama, kalau di SMA namanya jalur domisili ya, kalau di SMK pakai terdekat. Dokumennya sama dengan jalur domisili SMA, terutama adalah kartu keluarga ya. Ini juga sama, ketika dia tinggal dengan wali maka ada persyaratan yang sama dengan di SMA ya. Berikutnya, nah ini yang berbeda Ibu Bapak ya. Untuk SMK ini berbeda, ketika jalur prestasi nilai rapot sama-sama datanya nilai rapot semester 1 sampai 5 ya. Tetapi nanti tidak dilihat semua mata pelajaran ya, hanya 5 mata pelajaran tertentu. Kita lihat di slide berikutnya nanti. Kemudian prestasi kejuaraan sama, dokumennya adalah piagam ya. Prestasi kepemimpinan juga surat keterangan dari sekolah asal. Nah, pilihannya sekarang, sekolah pilihannya untuk prioritas terdekat ada 2 pilihan, di mana bidang atau program keahliannya pada SMK negeri yang sama ya. Kemudian dasar seleksinya prioritas terdekat adalah jarak terdekat. Kalau beberapa calon murid pada batas kuota jaraknya sama, maka akan dilihat nilai ya, nilai rata-rata rapot semester 1 sampai 5 ditotalkan lalu diperingkat. Kalau masih sama juga usia tertua. Yang mutasi di SMK sama dengan di SMA. Jadi mohon izin tidak saya jelaskan lagi, tinggal pilihan sekolahnya. Untuk di SMK pilihan sekolahnya ada 2 dengan bidang atau program keahlian di SMK negeri yang sama ya. Seleksinya sama ya Ibu Bapak, mutasi itu adalah jarak ya. Jalur prestasi nilai prestasi akademik di SMK ini berbeda dengan di SMA ya. Kita perhatikan bersama. Di sini untuk prestasi persiapan kelas industri atau kelas industri ya. Prestasi nilai rapot, prestasi kejuaraan akademik. Dan di SMK itu untuk jalur prestasi non akademik meliputi sama dengan SMA, jalur prestasi kejuaraan dan jalur prestasi kepemimpinan. Lalu yang berbeda apanya di SMK? Dasar seleksinya ya. Untuk di SMK kita lihat sekarang untuk sekolah pilihannya jalur prestasi ya. 2 sekolah, 2 pilihan maksudnya. Bidang dan program keahliannya di SMK negeri yang sama. Kemudian seleksi jalur prestasi. Nah, ini yang berbeda Ibu Bapak.
Ibu Bapak boleh izin saya minum dulu. Hapunten, nuju batuk. Mangga dibaca dulu. Hapunten. Ya, kalau di SMA kan nilai rapotnya semua mata pelajaran dilihat. Kalau di SMK hanya 5 mata pelajaran, yaitu sini ya, bahasa Indonesia, matematik, IPA, IPS, bahasa Inggris itu. Lalu bagaimana nih? Nah, ini akan diberi bobot. Pembobotannya sesuai bidang keahlian yang dipilih. Ya. Juga selain itu bisa memenuhi persyaratan khusus. Ya. SMK itu boleh melaksanakan tes minat dan bakat atau kesehatan. Kita lihat pembobotannya, contohnya Ibu Bapak. Misalnya anak Ibu Bapak tertarik memilih bidang keahlian teknologi konstruksi dan properti. Program keahliannya apa? Misalnya teknik perawatan gedung. Maka tadi yang 5 mata pelajaran ini dibobotkan terlebih dahulu, artinya dikalikan gitu ya. Bahasa Indonesia nilainya berapa? Dikali dulu 2. Matematik nilainya berapa? Dikali 3. IPA nilainya berapa? Kali 3. IPS berapa? Dikali 1. Bahasa Inggris dikali 2. Nah, itu per semester seperti itu, dihitung dulu, dikali dulu bobot, baru nanti rata-ratanya berapa per semester, baru ditotalkan. Nah, ini beda ya SMK. Jadi ada pembobotan dulu, terutama ini kan untuk jalur prestasi ya, persiapan kelas industri dan nilai rapot. Ini Ibu Bapak kalau kita lihat banyak bidang keahliannya, dan ini nanti bisa dilihat di website maupun di Cuklak ya. Saya tidak sebutkan satu persatu. Contoh pariwisata. Nah, pariwisata ini ya, apakah perhotelan, apakah usaha layanan pariwisata atau kuliner, ini bobotnya berbeda ya dengan yang bidang keahlian lainnya misalnya. Ada yang sama, ada yang berbeda ya. Misalnya ini ya. Ini kan kehutanan ya. Agribisnis dan agriteknologi, program keahlian kehutanan. Ini 32132. Ini kan manajemen perkantoran 23312. Berbeda ya. Nah, Ibu Bapak, di SMK itu kan bisa melaksanakan tes minat dan bakat. Bisa ya, bukan wajib, tergantung SMK-nya. Nah, kalau akan melaksanakan tes minat dan bakat, maka SMK itu wajib menyampaikan laporan kepada cabang dinas ya, tentang daya tampungnya, waktu seleksi, teknis pelaksanaan, bukti kerjasama dengan Dudi, jadwal tes minat dan bakatnya. Nah, ini Bapak Ibu skema keseluruhannya dari SMK ya, tadi sudah dijelaskan. Saya hanya akan menunjukkan pelimpahan kuota. Jadi jika salah satu jalur kuotanya tidak terpenuhi oleh sistem, nanti akan dilimpahkan ya ke jalur lainnya sampai batas kuota yang ditetapkan. Nah, ini misalnya ini tanda panahnya seperti ini ya. Dari domisili terdekat misalnya tidak terpenuhi ya, atau dari mutasi setelah ini saling melimpah tetap ada kuota kosong, maka akan disalurkan ke afirmasi misalnya ya. Atau dari sini, dari prestasi akademik, persiapan kelas industri tidak terpenuhi 20% itu masih kosong, maka kuotanya akan ditambahkan ke jalur prestasi akademik nilai rapot. Jadi ada sistem pelimpahan sama. Yang ketiga juga seperti ini ya. Yang keempat, dari prestasi akademik ke prestasi akademik nilai rapot. Dari prestasi non akademik setelah saling melimpah itu akan dilimpahkan ke nilai rapot. Begitu Ibu Bapak ya. Jadi di tahap 1 dan 2 muaranya nanti ke jalur prestasi nilai rapot.